Teori pembenaran hukum daripada negara atau teori penghalalan tindakan penguasa membahas tentang dasar-dasar dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan. Secara nyata, negara itu memiliki kekuasaan. Untuk mengetahui hal legitimasi dapat dikemukakan 4 macam teori. Yang pertama, teokrasi, yaitu pembenaran negara dari sudut ketuhanan. Teori ini beranggapan tindakan penguasa atau negara itu selalu benar sebab didasarkan negara diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan negara ada secara langsung dan ada tidak secara langsung. Jadi Tuhan menciptakan negara secara langsung, yaitu penguasa itu berkuasa karena menerima wahyu dari Tuhan. Sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara tidak secara langsung, yaitu penguasa berkuasa karena kodrat Tuhan. Paham yang menganggap kekuasaan negara itu berasal dari Tuhan dapat dilihat dari ungkapan Agustinus dalam bukunya De Civitate Dei, menerangkan tentang dua macam negara, yaitu negara Tuhan yang dipimpin langsung oleh Tuhan dan negara duniawi yang menurut pendapatnya adalah buatan setan. Manusia itu sifatnya jasmania dan rohania. Karena itu, kehidupan manusia pun rangkap dua pula. Kehidupan jasmania yang fana berkiblat pada diri manusia dan kehidupan rohania yang baka berkiblat pada Tuhan yang Maha Esa. Kehidupan jasmania yang fana mencari kepuasan duniawi untuk diri sendiri. Kehidupan rohania yang baka mencari kepuasan hakiki yang kekal abadi. Dengan adanya dua macam kehidupan ini, maka manusia telah terjadi dua macam masyarakat, dua negara yang berasal dari dua orang anak Adam, Kain dan Habel. Dari Kain yang durhaka terjadi masyarakat duniawi, negara duniawi yang menampung soal-soal duniawi yang tidak kekal. Dari Habel yang saleh telah terjadi masyarakat Tuhan, negara Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan dan menampung hal-hal kerohanian yang kekal abadi. Negara dunia disebut juga dengan civitas diaboli karena menurut Agustinus negara ini adalah buatan setan. Di dunia sekarang ini kedua negara itu masih campur dan baru pada hari penghabisan akan dipisahkan. Karena hanya mengejar keduniaan, maka dengan negara itu betapapun besar dan megahnya akan membawa keserakahan, peperangan, kebencian, kekacauan, penderitaan, dan keruntuhan. Hanya negara Tuhan yang akan berlangsung kekal dan abadi. Hanya di sini manusia dapat beroleh perdamaian dan kebahagiaan sejati. Negara Tuhan di dunia ini diwakili oleh gereja dan atau kerajaan-kerajaan lain yang tunduk pada pimpinan gereja yang berarti mengikuti pimpinan Tuhan. Begitu menurut Agustinus. Menurut Thomas Aquinas, teori itu mendapat bentuk lain. Negara itu bukan keburukan buatan setan, melainkan diakui juga sebagai perwujudan kuasa kehendak Tuhan. Negara timbul dari pergaulan antara manusia yang ditentukan oleh hukum dan tata alam. Tetapi hukum tata alam ini pun terjadi dari kehendak Tuhan dan menurut hukum Tuhan. Tuhan telah menjadikan manusia sebagai makhluk pergaulan. Maka ia pun memberikan pimpinan bagi pergaulan manusia, yaitu raja. Ia menjalankan kewajibannya yang luhur dan raja juga memperoleh pimpinan dari Tuhan. Dengan demikian, kekuasaan negara itu pada hakikatnya adalah juga kekuasaan Tuhan. Menurut Ludwig Ludwig von Haller, HLLER, sifatnya negara ialah ketertiban yang meliputi tuan, hamba, kuat, lemah, tinggi, rendah, kaya, dan miskin. Yang kuat berkuasa memerintah yang lemah, itulah kodrat alam. Itulah yang dikehendaki dan diatur oleh Tuhan. Manusia dengan segala kecerdasannya tidak akan mungkin mengubah keadaan yang telah ditentukan oleh kodrat ilahi. Dari kuasa dan kehendak Tuhanlah asal segala kekuasaan dan asal berdirinya negara. Tokoh lain yang penting dalam teori ketuhanan adalah Julius Stahl. Julius spasi Stahl. Dalam bukunya Die Philosophie des Rechts, DIE spasi PHILOSOPHIE spasi DES spasi RECHTS, membentangkan pendapatnya bahwa negara itu timbul dari takdir ilahi. Keluar terjadinya kekuasaan itu dapat tampak sebagai penyusunan kekuasaan oleh manusia
baik dalam keluarga, kelompok, suku, bangsa, maupun gereja. Akan tetapi, semua kehendak itu pada hakikatnya terjadi karena kehendak dan kekuasaan Tuhan. Adanya peperangan, penyerbuan, dan penaklukan di satu pihak, dan adanya penyerahan dan ketaatan di pihak lain, semua itu ditentukan oleh kenyataan bahwa itu harus terjadi karena kehendak Allah. Friedrich Hegel, Friedrich spasi Hegel, pernah mengatakan bahwa negara itu adalah the march of God in the world. The march of God in the world, atau laku Tuhan di dunia. Yang kedua, pembenaran negara dari sudut kekuatan. Siapa yang berkemampuan memiliki kekuatan, maka mereka akan mendapat kekuasaan dan memegang tumpuk pemerintahan. Kekuasaan itu meliputi jasmani, rohani, atau materi, atau juga kekuatan politik. Menurut teori evolusi Charles Darwin, kehidupan semesta alam diliputi oleh serba perjuangan untuk mempertahankan hidup masing-masing. Yang kuat akan menindas yang lemah, maka semuanya berusaha untuk menjadi kuat, unggul dalam perjuangan. Setiap perjuangan harus senantiasa berusaha menambah kekuatan dan kemampuannya agar tetap berkuasa. Dalam keadaan itulah terjadi evolusi. Terjadi proses perubahan dan pertumbuhan yang terus-menerus yang dibawakan oleh penyesuaian diri pada kondisi perjuangan hidup. Semua imperium ditegakkan dengan dasar kekuatan ini, mulai dari Napoleon, Hitler, Mussolini, Lenin, dan Stalin. Dipancangkanlah kekuasaan ini. Menurut Du Guit, yang dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain ialah mereka yang paling kuat. Kekuatan mana di dalamnya terdapat beberapa faktor, misalnya fisik, intelijensia, ekonomi, dan agama. Senada dengan De Guit, von Jering, Jhering, Laban, Laband, serta Jelinek, Jlinek, sudah di materi minggu lalu ya, Jelinek, mengemukakan harus diterima kenyataan yang wajar bahwa kekuasaan dan kedaulatan adalah sepenuhnya di tangan negara dan pemerintahan, tetapi tidak dijelaskan bagaimana lahirnya dan apa sebab demikian. Tokoh lain yang menyatakan bahwa negara itu timbul dari penyerbuan dan penaklukan adalah Oppenheimer, Oppenheimer. Seperti dikemukakan bahwa menurutnya negara adalah susunan masyarakat yang oleh golongan yang menang dipaksakan kepada golongan yang ditaklukkan, dengan maksud untuk mengatur kekuasaan golongan yang satu atas golongan yang lain dan melindungi terhadap ancaman pihak lain. Tujuan dari semua ini adalah pemerasan ekonomi dari golongan yang menang terhadap golongan yang kalah. Yang ketiga, pembenaran negara dari sudut hukum. Teori ini menyatakan bahwa tindakan pemerintah dibenarkan karena berdasarkan hukum. Dirinci lagi menjadi yang pertama, teori patriarkal. Teori patriarkal berdasarkan pada hukum keluarga zaman dulu ketika masyarakat masih sederhana dan pada waktu itu negara belum ada. Masyarakat hidup dalam kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Tentunya yang diangkat sebagai kepala keluarga ialah orang yang kuat, berjasa, dan bijaksana dalam sikap bagi keluarganya. Dalam bahasa asingnya, seorang kepala keluarga itu merupakan primus inter pares, artinya seorang yang pertama di antara yang sama. Karena sifat-sifatnya yang lebih itu, maka ia menjadi orang yang dipuja-puja. Kejadian-kejadian dalam masyarakat selanjutnya yang menjadikan masyarakat menjadi lebih besar daripada kesatuan-kesatuan keluarga tersebut disebabkan penaklukan yang dilakukan oleh kepala keluarga yang satu terhadap keluarga yang lainnya. Keadaan semacam ini tidak hanya menyebabkan keluarga menjadi lebih besar, tapi juga kedudukan kepala keluarga itu menjadi lebih kuat sehingga disebut sebagai raja yang berkuasa. Jika kemudian raja meninggal, maka raja yang menggantikannya mewariskan semua kekuasaan yang ada pada raja yang pertama. Selanjutnya, kekuatan itu diturunkan diwariskan kepada raja-raja kemudian yang menggantikannya, dan sesuai dengan teori patriarkal inilah membenarkan hukum keluarga yang berpangkal pada raja yang pertama yang menjadi kepala keluarga. Maka sesudah itu muncullah teori patrimonial.
Patrimonial berasal dari istilah patrimonium yang artinya hak milik. Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya harus tunduk kepadanya. Dari pemberiannya itu, maka berpindahlah semua hak atasnya kepada para bangsawan. Contohnya ada di raja yang memiliki tanah terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerah itu harus tunduk kepadanya. Itu contoh ya. Kemudian yang benar-benar terjadi adalah bahwa di Indonesia ada keadaan-keadaan di mana tanah-tanah partikelir terjadi pada masa Raffles. Daendels menjual tanah kepada orang-orang partikelir dengan maksud mendapatkan uang membiayai angkatan perangnya. Jadi sama persoalannya dengan keadaan pada zaman abad pertengahan di Eropa, maka di Indonesia pemerintah VOC menjual belikan tanah kepada orang-orang partikelir sehingga hak atas tanah dari pemerintah VOC kepada orang-orang partikelir yang menimbulkan adanya tuan-tuan tanah. Tuan tanah itu juga mempunyai hak untuk memerintah terhadap pendudukannya yang di atas tanahnya yang berupa hak-hak biasa. Hak-hak biasa tersebut terdiri dari hak untuk mengangkat kepala desa, hak memungut pajak, dan hak untuk mengerahkan tenaga rakyat, misalnya membuat jembatan, jalan-jalan, dan sebagainya. Teori perjanjian Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu hidup dalam kekuatan karena takut akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat keadaan jasmaninya. Hobbes membuat ajaran ini hanya sebagai konstruksi dalam pikiran saja untuk menghalalkan kekuasaan raja. Setelah diadakan perjanjian masyarakat di mana individu-individu mengerahkan haknya atau hak asasinya kepada suatu kolektivitas, yaitu suatu kesatuan dari individu-individu yang diperoleh melalui Pactum Uniones, maka di sini kolektivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja tanpa syarat apapun juga. John Locke. Menurut John Locke, antara raja dan rakyat diadakan perjanjian dan karena perjanjian itu raja berkuasa melindungi rakyat-rakyat. Kalau raja bertindak sewenang-wenang, rakyat dapat meminta pertanggungjawaban karena yang primer adalah hak asasi yang dapat dilindungi oleh raja. Akibat dari perjanjian antara rakyat dan raja timbul monarki secara terbatas. Karena kekuasaan raja sekarang menjadi terbatas oleh konstitusi. Di dalam perjanjian masyarakat terdapat dua macam paktum (PACTUM) yang disebut Pactum Uniones, yaitu perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan antara individu-individu, dan Pactum Subjectiones, perjanjian menyerahkan kekuasaan antara rakyat dengan raja. Menurut perjanjian masyarakat Hobbes, Pactum Uniones sama sekali ditelan oleh Pactum Subjectiones sehingga akibatnya raja berkuasa mutlak. Sedangkan John Locke berpendapat bahwa Pactum Uniones dan Pactum Subjectiones sama-sama kuat pengaruhnya, oleh karena itu dalam penyerahan kekuasaan, raja harus berjanji melindungi hak-hak rakyat. Ajaran John Locke hampir sama dengan ajaran Monarchemachen, Monarchemachen, yaitu aliran dalam abad pertengahan yang memberi reaksi kekuasaan raja yang mutlak. Aliran ini mengadakan pembatasan kepada kekuasaan raja dengan mengadakan perjanjian. Hasil perjanjian itu diletakkan dalam Leges Fundamentalis yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak. J.J. Rousseau. Paham Rousseau adalah kebalikan dari Hobbes. Menurut Hobbes, Pactum Uniones ditelan oleh Pactum Subjectiones, sedangkan Rousseau, paham Subjectiones ditelan oleh Pactum Uniones. Oleh karena itu, akibat daripada ajaran Rousseau adalah kedaulatan rakyat dan kekuasaan rakyat tidak pernah diserahkan kepada raja. Bahkan kalau ada raja yang memerintah, maka raja itu hanyalah sebagai mandataris daripada rakyat. Rousseau dalam beberapa hal berbeda dengan ajaran-ajaran sarjana hukum lainnya. Dilihat dari segi perjanjian masyarakat mengenai hal-hal lain ada persamaan,
yaitu bahwa dalam keadaan alam bebas ada kekacauan, maka orang memerlukan jaminan atas keselamatan jiwa miliknya. Rousseau berpandangan yang merupakan hal pokok daripada perjanjian masyarakat adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, membela, melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga semuanya dapat bersatu. Akan tetapi, orang-orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang-orang tetap merdeka dan bebas seperti sedia kala. Rousseau tidak mengenal adanya hak-hak alamiah atau hak-hak dasar atau hak-hak asasi, berbeda dengan John Locke. Jadi, akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat adalah yang pertama terciptanya kemauan umum, yaitu kesatuan daripada kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat. Yang kedua, terbentuknya masyarakat, yaitu kesatuan daripada orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat. Kemudian pembenaran negara dari sudut lain, yang pertama ada teori etis atau etika. Menurut teori ini, negara ada karena suatu keharusan susila, yaitu ada 3 pendapat. Menurut Plato dan Aristoteles, mereka mengatakan bahwa manusia tidak akan ada artinya bila belum bernegara. Negara merupakan hal yang mutlak, tanpa negara tidak ada manusia. Dengan demikian, segala tindakan negara dibenarkan. Menurut Immanuel Kant, tanpa adanya negara, manusia itu tidak dapat tunduk pada hukum-hukum yang dikeluarkan. Menurut Kant, negara itu adalah ikatan-ikatan manusia yang tunduk pada hukum akibat tindakan negara yang dibenarkan. Menurut Wolff, keharusan untuk membentuk negara merupakan keharusan moral yang tertinggi. Pendapat ini sukar diterangkan secara ilmiah karena teorinya berpangkal pada filsafat. Teori absolut dari Hegel, manusia itu tujuannya untuk kembali pada cita-cita yang absolut, dan penjelmaan daripada cita-cita yang absolut dari manusia ialah negara. Tindakan dari negara dapat dibenarkan karena negara yang dicita-citakan oleh manusia itu tadi. Dan terakhir ada teori psikologis yang mengatakan bahwa alasan pembenaran negara itu adalah berdasarkan pada unsur psikologis manusia, misalnya rasa takut, kasih sayang, dan lain-lain. Dengan demikian, tindakan negara tadi dibenarkan. Teori terjadinya negara mengandung pengertian bahwa urutan pentahapan yang berkembang dari hal yang sangat sederhana dan terjadi pada negara sampai kepada lahirnya negara yang modern. Untuk memahami terjadinya negara, banyak dasar-dasar ataupun teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli negara dan ahli hukum. Yang pertama, secara primer. Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Menurut teori ini, perkembangan negara secara primer melalui 4 fase. Yang pertama, Genossenschaft. Pada fase ini, perkelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan di sini dipilih secara primus inter pares atau yang terkemuka di antara yang sama. Primus inter pares yang terkemuka di antara yang sama. Jadi yang paling penting pada masa ini adalah unsur bangsa. Yang kedua, Reich. Pada fase ini, kelompok orang-orang yang menggabungkan diri telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah. Timbullah sistem feodalisme dan yang paling penting pada masa ini adalah unsur wilayah. Fase Staat. Pada fase ini masyarakat telah sadar dan tidak bernegara menjadi bernegara. Mereka telah sadar bahwa berada pada satu kelompok. Yang penting pada masa ini adalah bahwa ketiga unsur yang ada pada negara, yaitu bangsa, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat telah dipenuhi. Kemudian ada fase demokrasi nati. Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut daripada fase Staat, terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat. Kemudian fase diktatum.
Fase ini timbul dua pendapat, yaitu yang pertama, menurut sarjana Jerman, bentuk diktatur merupakan perkembangan lebih lanjut daripada demokrasi nati. Ada menurut sarjana lainnya, diktatur bukanlah perkembangan yang lebih lanjut, tapi merupakan variasi atau penyelewengan daripada demokrasi nati. Kemudian, terjadinya negara secara sekunder. Yang pertama, de facto, pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu negara baru, karena kenyataannya negara baru itu memang ada, namun apakah prosedurnya sudah melalui hukum? Hal ini masih menjadi penelitian, hingga akibatnya pengakuan yang diberikan adalah bersifat sementara. De facto dapat mengikat kepada pengakuan de jure apabila prosedur munculnya negara baru melalui prosedur hukum yang sebenarnya. De jure, pengakuan yang seluas-luasnya bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya terbentuknya suatu negara. Karena terbentuknya negara baru adalah berdasarkan yuridis atau berdasarkan hukum. Pengakuan atas pemerintahan de facto diciptakan oleh sarjana Belanda bernama Van Haller, VAN spasi HALLER, pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya suatu pengakuan hanya terhadap pemerintahan daripada suatu negara, jadi yang diakui hanya terhadap pemerintahan sedangkan wilayahnya tidak diakui. Negara pada pengakuan atas pemerintahan de facto ini unsur-unsurnya adalah harus ada pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Jadi kalau hanya pemerintahan saja yang ada, maka itu bukanlah merupakan negara karena tidak cukup unsur-unsurnya. Negara yang telah ada di dalam lingkup kenegaraan dapat terjadi keruntuhan atau kelenyapan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama faktor alam. Yang dimaksud dengan hilangnya negara karena faktor alam adalah suatu negara yang tadinya sudah tercipta atau sudah ada tetapi dikarenakan faktor alam lenyap atau hilang. Karena disebabkan oleh alam, maka wilayah negara tadi akan hilang dan hilangnya wilayah tadi berarti hilanglah negara itu dari dunia kenegaraan. Hilangnya negara karena faktor alam disebabkan antara lain bencana gunung meletus atau pulau yang ditelan air laut. Kemudian hilangnya negara karena faktor sosial, yang dimaksudkan adalah suatu negara yang tadinya sudah ada dan berdiri, diakui oleh negara lain tetapi karena faktor-faktor sosial hilang atau runtuh. Faktor sosialnya yang pertama penaklukan, yang kedua revolusi yaitu kudeta yang berhasil, yang ketiga perjanjian, dan yang keempat penggabungan. Sebagai kesimpulan bahwa baik faktor alam maupun faktor sosial semuanya mempengaruhi terhadap hilang atau runtuhnya suatu negara yang sebelumnya telah ada di dalam dunia kenegaraan. Teori tipe-tipe negara bermaksud membahas tentang penggolongan negara dengan didasarkan pada ciri-ciri yang khas. Yang pertama, menurut sejarah, ada tipe negara timur purba, yaitu tipenya tirani, raja-raja berkuasa mutlak. Dapat dikenali dengan ciri-cirinya yaitu yang pertama bersifat keagamaan, di mana raja merangkap sebagai dewa dan dianggap dewa oleh warganya, dan yang kedua pemerintah bersifat absolut atau mutlak. Yang kedua, tipe negara Yunani kuno, mempunyai tipe negara kota atau polis, city-state. Besarnya negara kota hanyalah satu kota saja yang dilingkari benteng pertahanan. Penduduknya sedikit dan pemerintahan demokrasi berlangsung. Dalam pelaksanaannya, demokrasi langsung rakyat diberikan pelajaran ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ensiklopedi. Pemerintah berjalan dengan mengumpulkan rakyat di satu tempat yang disebut dengan aklesia. Dalam rapat dikemukakan kebijaksanaan pemerintah untuk pemecahan bersama. Rakyat ikut serta memecahkan masalah dan pemerintahan selalu dipegang oleh ahli-ahli filsafat. Yang ketiga, tipe negara Romawi. Disebut juga dengan imperium. Yunani sendiri menjadi daerah jajahan dari Romawi. Pemerintahan di Romawi dipegang oleh Caesar
yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat atau apa yang dinamakan Caesarismus. Pemerintahan di Caesar adalah secara mutlak suatu undang-undang di Romawi apa yang dinamakan Lex Regia. Tipe negara abad pertengahan, ciri khasnya adalah yang pertama dualisme antara penguasa dengan rakyat, yang kedua dualisme antara pemilik dan penyewa tanah sehingga muncul feodalisme, dan yang ketiga dualisme negarawan dan gerejawan, disebut juga sekulerisme. Akibat adanya dualisme ini timbul keinginan rakyat untuk saling membatasi hak dan kewajiban raja dan rakyat, dikemukakan oleh aliran golongan anti raja yang mutlak. Perjanjian mereka disepakati dan diletakkan dalam leges fundamentalis yang berlaku sebagai undang-undang. Tipe negara modern, tipenya berlaku asas demokrasi, dianut paham negara hukum, dan susunan negaranya kesatuan, di mana negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kewenangan tertinggi. Selanjutnya, tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum. Ada tipe negara polisi atau Polizeistaat. Pemerintah bersifat monarki absolut dan bertugas menjaga tata tertib saja, atau dengan kata lain negara penjaga malam. Nachwakerstaat nanti akan ditemui lagi di mata kuliah hukum administrasi negara. Berarti negara polisi atau Polizeistaat itu penyelenggara negaranya positif, penyelenggara negaranya juga ada negatif, menolak bahaya yang mengancam negara atau keamanan. Selanjutnya, tipe negara hukum. Ada tipe negara hukum liberal yang menghendaki agar supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam hal ini bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menguasai penguasa. Tipe negara hukum formil mendapatkan pengesahan dari rakyat sehingga segala tindakan penguasa memerlukan bantuan hukum tertentu harus berdasarkan undang-undang. Disebut pula negara yang demokratis. Menurut Stahl, STAHL, negara hukum formil harus memenuhi 4 unsur, yaitu yang pertama, bahwa harus adanya jaminan terhadap hak asasi, yang kedua, pemisahan kekuasaan, yang ketiga, pemerintahan didasarkan pada undang-undang, dan yang keempat, harus ada peradilan administrasi. Tipe negara hukum material. Negara hukum material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada hukum formil. Pada hukum formil, tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas. Maka, dalam negara hukum material, tindakan dari penguasa dalam hal ini mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Tipe negara welfare state. Tipe negara kemakmuran atau welfare state mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran, maka negara adalah satu-satunya alat untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi pada tipe ini, tugas daripada negara adalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan semaksimal mungkin.